Niau Tuhan, sondangi rohakim, pangiring ni matan, patongonlah kaki, sandok sude gugukku, padohot pikiranku, tubuhan pele aku, mangula-ulaonmu, aihinalo mohon mi urupi rohakim. Selamat pagi saudara-saudara, Salam Aleichem Bishem Hamasiah. Hari ini saudara-saudara kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan pada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dengan Roh Kudus, berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam kitab Bilangan 27 ayat 16-17. Kiranya Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka, waktu keluar dan masuk mereka, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Saudara, topik kita pagi ini adalah bahwa setiap orang percaya membutuhkan gembala, bukan hanya membutuhkan seorang pemimpin. Menarik saudara-saudara. Kita baca tadi nats tadi, sesungguhnya itu adalah cuplikan atau bagian dari sebuah cerita di dalam kitab Bilangan, di mana cerita tentang peristiwa pemilihan dan penunjukan Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan setelah Tuhan tidak mengizinkan Musa. Saudara-saudara, meskipun Musa sudah beserta dengan bangsa itu sejak Mesir dan hampir tiba di tanah Kanaan, berjalan bersama 40 tahun di padang gurun, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Saudara, paling tidak ada 3 hal yang mau disampaikan oleh firman ini, dan itu luar biasa. Yang pertama, Musa berdoa buat orang lain, bukan untuk dirinya. Musa tahu saudara-saudara bahwa dia tidak akan memasuki tanah Kanaan itu, tapi fokusnya dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia tidak berpikir bagaimana nasibnya, tapi dia berpikir bagaimana nasib orang-orang yang dipimpinnya itu, bagaimana umat ini nantinya. Siapa nanti yang memimpin mereka? Saudara-saudara, hati seorang pemimpin sejati kelihatan daripada yang ditunjukkan Musa. Ketika dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi, telah resign, tapi dia masih memikirkan generasi setelahnya. Luar biasa. Dan yang kedua, saudara-saudara, Allah peduli siapa yang memimpin. Tadi dikatakan saudara-saudara bahwa Musa menyebut Allah itu adalah Allah dari roh segala makhluk. Artinya saudara-saudara, Tuhan kenal isi hati setiap orang. Dia tidak asal tunjuk, tidak asal pilih seorang pemimpin. Pemimpin yang Tuhan pilih adalah pemimpin yang mampu membawa umat itu keluar dan masuk. Maksudnya, saudara, adalah pemimpin yang selalu hadir dalam kehidupan dan dinamika umat yang dipimpinnya, entah itu susah, entah itu senang. Dan yang ketiga, firman juga mau mengatakan, tanpa seorang gembala maka umat akan tercerai-berai. Gambaran domba tanpa gembala, saudara-saudara, itu sangat penuh dengan makna. Domba itu tidak memiliki kekuatan apa-apa, sangat lemah, saudara.
Tidak bisa membela dirinya kalau binatang buas, serigala, pemangsa mengintipnya. Domba itu gampang tersesat, gampang sekali dimangsa. Dan itu sama dengan kita. Kita butuh tuntunan daripada Tuhan supaya kita tidak bingung dan saling melukai dalam hidup ini. Kita membutuhkan gembala yang berjalan di depan kita, saudara. Di tangannya ada gada dan tongkat yang berguna mengusir dan mengusir banyak binatang, mengusir pemangsa, dan menuntun kita ke jalan yang baik, ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Sebagaimana dikatakan oleh Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, saudara-saudara. Apa pesannya buat kita pagi ini? Yang pertama, saudara-saudara, berdoalah untuk para pemimpinmu, untuk pendetamu, untuk para pemimpin di tengah-tengah keluarga. Entah itu di kantor, di gereja, ataupun di mana saja. Dan juga di tengah-tengah bangsa kita. Berdoa untuk para pemimpinmu. Yang kedua, saudara-saudara, dalam doa meminta Tuhan mengutus orang yang punya hati. Seperti Musa, tidak cari nama, melainkan dia cari kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, periksa juga dirimu, saudara-saudara. Apakah saudara itu saat ini sedang menjadi gembala untuk orang lain? Atau saudara malah hidup seperti domba yang tidak mau digembalakan? Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus datang sendiri sebagai gembala agung kita. Selama kita mau dipimpinnya, kita tidak akan tersesat. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau gembala agung kami. Tapi Tuhan, Engkau juga mengutus kami untuk menjadi pemimpin dan gembala. Hendaklah kami belajar seperti Tuhan. Pemimpin yang hidup bersama-sama dengan yang dipimpin. Yang tidak mencari keuntungan daripada domba-domba yang kami pimpin. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semua pemimpin di tengah-tengah hidup kami. Terpujilah Engkau. Amin. Terimalah berkat Tuhan, saudara-saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.